Dilanda cuaca ekstrim, hektaran lahan jagung rusak parah. Jelang Hari Santri Nasional, ratusan mahasiswa ikuti kirap. Halo Sobat, salam jumpa dalam kelas IJTI. Ruang profesional menjadi jurnalis merdeka. Bersama saya Isnani Wahyuni. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, menyebabkan 2 hektar tanaman jagung rusak parah. Akibatnya, petani mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Beginilah kondisi lahan jagung di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Selasa pagi. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan ini pada sore kemarin, membuat 2 hektar tanaman jagung yang sudah memasuki masa panen rusak. Akibatnya, petani mengalami gagal panen dan dapat dipastikan menderita kerugian hingga jutaan rupiah lantaran seluruh tanaman jagungnya rusak. Sementara untuk menekan angka kerugian yang dideritanya, mereka terpaksa menjual dahan jagung kepada penjual rumput yang digunakan sebagai pakan ternak. Tak hanya merusak tanaman, cuaca ekstrim ini juga menyebabkan akses jalan di area pesawahan ini rusak, sehingga para petani terkendala akses untuk proses panen. Karena angin kencang itu, Mas. Oh, karena angin kencang. Ya, kalau punya saya punya saya di sini 2 hektar lah. Kalau kerugiannya Mas. Kerugiannya itu waktu manennya aja, Mas. Masalahnya robohnya kan sudah tua. Ya kira-kira per hektarnya 1 juta lah. Udah roboh, biaya manennya per hektar paling 2 juta, Mas. 2 juta. Berarti kerugiannya 1 juta, sekitaran 1 juta ya, Pak? Ya, per hektar 1 juta. Jadi kalau 2 hektar ya mungkin 2 juta lah, kurang lebih. Petani berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serta bantuan agar mereka bisa kembali menanam dan memulihkan kerugian akibat bencana ini. Dari Kaliwates, Jember, Tim Liputan melaporkan. Menjamurnya toko buku daring mengakibatkan omset penjualan di toko buku konvensional di Jember tidak konsisten. Selain harganya yang lebih murah, kemudahan akses dalam berbelanja buku menjadi alasan konsumen beralih ke toko daring. Salah satu toko buku konvensional yang berada di Jalan Kartini, Kecamatan Kaliwates, Jember ini semakin hari semakin lesu. Hal itu tampak dari tidak konsistennya omset penjualan setiap bulannya. Toko buku ini hanya ramai pada momen-momen tertentu, seperti saat tahun ajaran baru. Salah satu penyebab lesunya toko buku konvensional karena banyaknya toko buku daring yang banyak bermunculan. Tak hanya harga yang jauh lebih murah, kemudahan akses berbelanja buku membuat sebagian besar konsumen beralih ke toko buku daring. Alasannya kalau beli toko buku langsung karena bisa lihat bahannya sama buku-buku yang lain. Kadang 2 minggu 1 kali beli. Buku pendapatnya bagus sama baru di sini. Untuk menyiasatinya, selain menawarkan diskon, toko buku ini juga melayani penjualan buku secara daring untuk menstabilkan omset penjualannya. Kalau untuk omset dari tahun per tahun kita itu lihat dari ini Mas, kayak misal di toko buku kan sering kali ada tahun ajaran baru itu untuk SD, SMP, SMA, kemudian ada tahun ajaran mahasiswa itu buat mahasiswa. Jadi kebanyakan kalau ramenya itu pas tahun ajaran baru sama tahun ajaran mahasiswa gitu. Jadi kalau untuk tiap bulannya itu kadang nggak tentu. Jadi kadang naik, kadang turun. Kalau untuk sekarang lebih ini sih, banyak yang main ke online. Sekarang banyak, jarang untuk mahasiswa apalagi sekarang. Jadi kebanyakan itu main di online Mas. Jadi untuk kunjungan ke toko itu sekarang susah. Iya.
Rata-rata mungkin kalau pas ini aja sih tahun ajaran mahasiswa itu, untuk mahasiswa itu paling banyak. Kalau untuk bulan-bulan kayak normalnya gini ini mungkin ada lah 10 atau orang yang baru masuk. Jadi kebanyakan sekarang itu main di online. Karena kan satu itu tidak antri, kemudian untuk produk-produknya itu kan kalau di online mainnya itu kan lebih murah gitu. Jadi lebih enak, tidak repot-repot ke toko gitu. Sejumlah toko konvensional juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi agar bisa menstabilkan kembali omset penjualannya. Dari Kaliwates Jember, Tim Liputan melaporkan. Minim stok, harga melon naik drastis. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetap di News 58. Inilah program edukasi jurnalis TV yang layak Anda ikuti. Kampus IJTI. Halo Sobat, selamat jumpa dalam Kampus IJTI, ruang profesional yang berlibur bersama keluarga. Sejarah masa lalu di Jember. Saya Kirana Yudi. Kampus IJTI. Ruang profesional menjadi jurnalis merdeka. Halo Sobat, saya Adiba, Eca Deluis, saya Aisyah Mawadina, mahasiswi Pas Nurul Jadid Python Probolinggo, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saya senang sekali menjalani praktikum jurnalis TV di kampus IJTI. Di tempat mental lapang, belajar secara langsung teknik reportase, berbasis audiovisual, dan memproduksi materi berita televisi. Menimba ilmu dan pengalaman kepada ahlinya. Peserta diarahkan terlibat langsung dalam proses hunting berita, membuat skrip atau naskah berita televisi, voice over, dubbing, hingga proses editing video. Ayo bergabung dalam Kampus IJTI. Minimnya pasokan dari petani membuat harga melon di Pasar Tanjung, Kecamatan Kaliwates, Jember, mengalami kenaikan drastis sejak 2 hari terakhir. Harga melon di Pasar Tanjung, Kecamatan Kaliwates, Jember mengalami kenaikan cukup signifikan. Dalam 2 hari terakhir, harga melon yang semula berkisar di harga Rp12.000, kini melonjak hingga Rp17.000 per kilogram. Kenaikan harga ini disebabkan oleh minimnya pasokan dari petani. Kondisi cuaca yang tidak menentu serta berkurangnya hasil panen menjadi faktor utama naiknya harga melon ini. Sudah dapat 2 hari. Nggak ada panenan. Susah tuh Panenan nggak Untuk ada. harga sekarang per kilonya berapa? 14, 14.000. 15 itu wes. Ambilnya kan 13.500, setan 1.000. Meski harga naik, sejumlah pedagang mengaku tetap berjualan seperti biasa. Namun, daya beli masyarakat menurun karena harga melon yang kini dianggap terlalu mahal. Pedagang berharap harga melon bisa kembali normal agar pembeli tidak berkurang dan omset dagangan dapat kembali stabil. Dari Kaliwates, Jember, Tim Liputan melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq menggelar kirab santri. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan mahasiswa, santri, serta seluruh sivitas akademika. Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember terlihat berbaris rapi pada acara kirab dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Dengan mengenakan setelan putih dan bersarung, para mahasiswa tampak antusias mengikuti kirab yang mulai berjalan dari kawasan kampus hingga melewati Jalan Mangli dan kembali lagi ke kampus. Acara kemudian dilanjutkan dengan kuis berhadiah. Para peserta kirab terlihat begitu antusias mengikuti kegiatan. Acara ini diikuti oleh para mahasiswa, santri, dan segenap sivitas akademik UINHAS Jember
Kirap ini sekaligus pembukaan rangkaian kegiatan peringatan Hari Santri Nasional. Alhamdulillah untuk kali ini adalah kali pertamanya saya ikut kirap santri karena memang dipesankan oleh pengasuh untuk ikut, dan alhamdulillah ternyata acaranya seru banget dan itu mengandung kekompakan kebersamaan yang sangat berarti yang tidak sering terjadi. Terus juga selain itu karena kan dengan adanya kirap santri ini bisa meningkatkan kekompakan para santri, terus para dosen dan lain-lain. Dan juga ada manfaat dari olahraganya juga karena sangat menghasilkan keringat dan juga seru banget, ada gaulnya juga di sana itu untuk menghibur para masyarakat yang telah dilewati oleh kita. Tadi sempat dapat nasi bungkus berarti? Nah iya itu dong, dapat dari kampus. Selain merupakan gaya khas santri, pemilihan sarung sebagai atribut kirap juga mewakili prinsip pancajiwa, yaitu kesadaran, keikhlasan, kemandirian, persaudaraan, dan kebebasan, di mana sarung merupakan simbol kebebasan. Ukuran menjadi karakter, menjadi watak dari pesantren dan santri. Pertama adalah kesederhanaan, kemudian yang kedua adalah keikhlasan, yang ketiga adalah kemandirian, yang keempat adalah persaudaraan, dan yang kelima adalah kebebasan atau demokratisasi. Termasuk tradisi sarung itu juga sesungguhnya meskipun kadang-kadang diplesetkan, tapi saya melihat itu sebagai landasan filosofisnya bahwa sarung itu lambang atau simbol daripada kebebasan gitu ya. Jadi ada demokratisasi kebebasan itu ditampilkan dalam bentuk bersarung. Kegiatan ini memiliki makna yang cukup dalam, mulai dari arti kebersamaan, kesederhanaan, keikhlasan, dan kebebasan. Hari Santri menjadi pengingat perjuangan santri di Indonesia. Dari Kaliwates, Jember, Tim Liputan melaporkan. Oase buku fisik di tengah digitalisasi. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetap di News 58. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam berdiri di bawah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid sejak tahun 1996. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan prodi yang mengintegrasikan ilmu komunikasi dengan dasar keislaman yang merujuk pada trilogi dan panca kesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kamera, roll in action. Kembali lagi bersama kami di podcast KPI, bincang-bincang santai menuju masa depan. Intinya, isu yang teman-teman bawa harus mengandung proximity dan magnitude. Paham? Saya mengambil isu ini karena menurut saya hal tersebut mempunyai dampak yang cukup signifikan. Teknik editing video dan desain menjadi salah satu skill yang harus diselami oleh mahasiswa dan mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Menyusun skenario, menjadi sutradara dan aktor film memanglah bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, di program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa dan mahasiswinya dilatih untuk menjadi scriptwriter, sutradara, dan aktor profesional. Kamera standby. Ada mau mana? Mau daftar kuliah di Universitas Nurul Jadid. Program studi apa? Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ayo kita bareng-bareng. Yuk. Sebuah oase bagi mereka yang merindukan aroma kertas dan sentuhan buku fisik. Di era serba digital, Taman Baca OC yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jember ini masih eksis dengan koleksi buku klasik serta menyediakan rental buku. Sebagai benteng terakhir pecinta literasi tradisional, Taman Baca ini tetap bertahan dalam gempuran perkembangan teknologi. Terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Jember.
Taman Baca OC menghadirkan kembali memori masa kecil bagi mereka yang rindu akan buku dan komik klasik. Berdiri sejak tahun 1995, bermodalkan hobi akan mengoleksi segala macam buku, merupakan tujuan awal berdirinya Taman Baca OC. Sebagai benteng terakhir pecinta literasi tradisional, Taman Baca ini tetap bertahan dalam gempuran perkembangan teknologi. Meski demikian, pengelola Taman Baca ini optimis dengan segala yang akan terjadi. Usaha ini akan tetap eksis di era digitalisasi. Senang. Kalau yang dulu kan ramai banget ya, sekarang enggak, cuma ada gitu. Apa kok terpikirkan untuk buat seperti ini? Ya, senang. Jadi belinya sedikit-sedikit, nggak langsung banyak gini. Kan munculnya satu-satu. Biasanya yang datang itu dari kalangan siapa sih, Mbak? Umum sekarang. Umumnya kan dari anak muda atau dewasa? Ya banyak yang tua lah. Ya dewasa lah. SMP jarang enggak. Kebanyakan online itu masih bisa eksis nggak? Masih. Sekarang kan balik lagi. Banyak yang karena teknologi baru tuh masih balik lagi ke manual gini. Berbagai macam koleksi buku dan komik tersedia di sini, seperti komik One Piece dan Naruto. Kini, Taman Baca OC bagaikan oase di tengah cepatnya arus digitalisasi. Diyakini bahwa masyarakat akan kembali membaca buku fisik ketimbang buku online. Dari Kaliwates Jember, Tim Liputan melaporkan. Menjamurnya tempat usaha kerupuk rumahan di Kecamatan Kaliwates Jember membuat sejumlah produsen menghentikan produksinya. Imbasnya, puluhan pekerja terpaksa diliburkan. Hal ini akibat melimpahnya stok kerupuk di gudang lantaran menurunnya daya beli. Salah satu gudang kerupuk di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Jember ini tampak lesu. Stok kerupuk yang siap dipasarkan terlihat menumpuk di dalam gudang tanpa ada aktivitas pekerja. Usaha rumahan yang dibangun sejak tahun 2000-an ini mulai surut, semenjak banyak yang menjalankan usaha serupa. Bahkan sejak 4 hari terakhir, tempat usaha ini sudah tak lagi produksi. Akibatnya, 20 pekerja yang menggantungkan hidup di tempat ini terpaksa menganggur. Hal itu disebabkan karena menjamurnya usaha kerupuk rumahan yang ada. Akibatnya, stok kerupuk melimpah, sedangkan kondisi pasar saat ini sepi. Tidak bisa deh. Tetap sepi. Salahnya biasanya ambil saya punya 1 sak ya. Sekarang ambil 5 kilo barusan itu. Oh ya? Biasanya itu ngambil ke saya 1 sak biasanya. 1 sak ini ya. Sekarang mulai saingan global ini sekarang cuma ambil 5 kilo. Gitu. Kan jauh. Selain itu, lesunya usaha kerupuk rumahan ini dipengaruhi persaingan global. Juga tren pasar daring yang membuat pengusaha kecil kian merana. Dari Kaliwates Jember, Tim Liputan melaporkan. Tak terasa telah 30 menit saya menemani Anda. Menjadi jurnalis profesional memperkuat kemerdekaan pers, berkontribusi untuk negeri. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Saya Isnani Wahyuni, pamit undur diri. Bye-bye.